Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Sidang yang ada. Kita kembali datang pada malam hari ini. Kita bersama-sama menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Panjatkan kepadamu ya Tuhan, kalau hingga hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami boleh kembali ya Tuhan, berkumpul bersama keluarga kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, atau dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hak segenap hidup kami ya Tuhan, untuk dibuka untuk curahan Roh-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami rindu urapan-Mu yang baru ya Tuhan, boleh turun di atas kami. Kami rindu kuasa-Mu ya Tuhan, boleh nyata dalam kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Biarlah segenap kami jemaat GPDI Shekinah ya Tuhan boleh diberkati dan boleh dijamah setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kamu siapkan
telinga kami, hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, di hari yang ke-8, kita kembali datang dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya bisa dipenuhi, tetapi biarlah Roh Kudus yang menguasai dan memimpin kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya berjudul Hidup yang Dikuasai oleh Roh Kudus. Mari dengan cepat saja kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau kita bisa mengaku, kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, itu karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang, kalau kita melihat dalam ayat ini, itu sangat jelas bahwa Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi menjadi pertanyaan yang mendasar pada malam hari ini. Maukah kita memberi diri untuk hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Ini adalah pertanyaan yang mendasar dalam setiap kehidupan kita. Baik saya dan Bapak Ibu Saudara. Maukah kita beri diri kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Bukan hanya sekedar kita dipenuhi. Bukan hanya sekedar kita bisa berbahasa roh. Tetapi maukah kita beri diri kita dipimpin dan dikuasai? Itu sebabnya kalau kita melihat dalam ayat pokok kita pada malam hari ini, di situ dikatakan pada bagian akhir, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya akan memberikan ilustrasi bagaimana kita memberi diri untuk dipimpin dan dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yeskiel 47 ayat yang ketiga sampai 5. Yeskiel 47 ayat yang ketiga sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ayat yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Yeskiel 47 ini, di sini ada 4 bagian bagaimana sehingga kita bisa memberi diri untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, di mana Yeskiel dibawa masuk ke dalam air, dan di sini air berbicara tentang Roh Kudus. Dalam bagian pertama, dalam ayat yang ketiga saya bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, di mana Yeskiel disuruh masuk ke dalam air,
dan disuruh mengukur 1000 hasta maju ke depan. Dan di situ dikatakan air itu berada di pergelangan kaki atau di mata kaki. Bapak Ibu Saudara, kalau selama air itu masih berada di pergelangan kaki, di mata kaki kita, itu berarti kedagingan kita masih kuat dan masih menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa bertindak yang sesuai dengan apa yang mau kedagingan kita lakukan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sedang melukai Roh Kudus, kita sedang melukai hati Tuhan. Kita seringkali bertindak bukan dengan apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita sering bertindak karena kedagingan kita masih menguasai hidup kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat yang keempat dalam Yeskel 47 ini. Demikian firman Tuhan, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Pada bagian yang kedua, Yeskel kembali disuruh maju dan masuk ke dalam air itu. Disuruh maju 1000 hasta lagi. Dan air itu berada sampai di lutut. Pertanyaannya, apakah cukup sampai di lutut saja? Apakah itu yang sudah bisa kita bilang hidup kita beri untuk dikuasai oleh Roh Kudus? Kembali, pikiran dan badan dan tangan kita, mulut kita masih kuat untuk melakukan sesuatu di luar kendali Roh Kudus. Pikiran kita masih seringkali berpikir yang negatif kepada orang. Tangan kita masih bisa memukul orang lain. Ini bukan dibilang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini adalah bagian yang kedua di mana Yeskel disuruh masuk ke dalam air lagi, maju dalam 1000 hasta, tetapi air itu cuma sampai di lutut. Kemudian pada bagian yang ketiga, pada ayat yang keempat, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Pada bagian yang ketiga ini, Yeskel kembali disuruh maju 1000 hasta. Tetapi kalau kita melihat pada ayat yang keempat, air itu cuma berada di pinggang. Apakah cukup? Cuma sampai berada di pinggang? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena hal yang sama. Tangan, pikiran, mulut kita masih bisa melakukan di luar kendali Roh Kudus. Kita masih bisa berpikir yang kotor. Kita masih bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Kita masih bisa melempari orang dengan tangan kita. Mulut kita masih bisa berkata-kata yang seenaknya. Kebun binatang masih bisa keluar dari mulut kita. Apakah ini yang namanya dibilang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pada bagian yang keempat, pada ayat yang kelima, di situ dikatakan, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Pada bagian yang keempat, Yeskel kembali dibawa masuk lebih jauh lagi. Yeskel kembali disuruh mengukur 1000 hasta. Dan air itu sudah meninggi sehingga Yeskel bisa tenggelam. Yeskel bisa berenang dalam sungai itu. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya dikuasai oleh air itu. Dia tidak kuat lagi untuk melakukan apa yang keinginan daging dia ingin lakukan. Tetapi air itu yang sudah menguasai kehidupannya. Begitupun dengan kehidupan kita bersama Roh Kudus. Seharusnya Roh Kudus itu yang menguasai kehidupan kita. Bukan kedagingan kita yang menguasai kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus yang selalu memimpin dan menguasai kehidupan kita. Sehingga daging itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Itu sebabnya penting untuk kita ketahui. Penting untuk kita ketahui bersama. Hidup kekristenan kita
bukan hanya sekedar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya kita sekedar kita bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hidup kita itu kita beri untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga yang nampak dari kehidupan kita itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ketika kita sudah bisa memberi diri kita sudah menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka ini yang akan nampak dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang bisa melihat, banyak orang bisa dimenangkan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita sebagai orang percaya dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus ini. Biarlah kita betul-betul minta diri kita supaya bisa dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Biarlah diri kita, hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan lebih dalam menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Angkat pujian ini dari awal. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Mari katakan bersama. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan sekali lagi, curahkanlah. Haleluya. Curahkanlah kuasa Roh-Mu Tuhan. Biar mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mujizat itu terjadi di setiap rumah kami. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
Saudara, mari pada malam hari ini jangan kita biarkan Roh Kudus itu tidak menguasai kehidupan kita. Tetapi mari kita membuka hati kita. Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin. Biarlah Roh Kudus yang selalu menguasai kehidupan kita. Sehingga bahwa Roh itu nampak dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang layak kami sembah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah penuhi kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Segala pujian. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita mengatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sekali lagi mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sekali lagi katakan dengan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalir penuhi tempat ini. Mengalir penuhi kehidupan kami Tuhan. Akan pulihkan Kudus. Katakan sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mau terima kuasa Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Mengalirlah, pulihkan kehidupan kami. Katakan sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan mengalirlah, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan di hidupku, di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah,
nyatakan di hidupku, di hidupku. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Hadirlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, pulihkan setiap kehidupan kami, menguasai, memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Glory bagi di nama. malam hari ini, sebelum kita menutup doa 10 malam pencurahan Roh Kudus ini di hari yang ke-8, saya memberikan kesempatan buat kita menaikkan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tetap tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhilah kehidupan kami Roh Kudus. Kuasai kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami. Biarlah buah roh itu nampak dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kembali datang bagi kami. Dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-8. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk memberi diri dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Memberkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini. Melalui WL, hamba-Mu yang memberitakan firman, singers, pemain musik, multimedia, dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti doa 10 malam pencurahan Roh Kudus ini Tuhan. Urapilah setiap kehidupan kami. Biarlah urapan Allah Roh Kudus itu menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Biarlah Engkau yang mengendalikan setiap kehidupan kami. Engkau yang menguasai. Hingga banyak orang dimenangkan untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara pada malam hari ini. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami semua bukan hanya bisa menjadi pendengar yang baik, tetapi biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tutup doa 10 malam pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-8 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.